Saya mau membuat ulasan Profesor Effendi Ghazali menjadi lebih tajam. Walaupun kata-kata yang diantarkan tersirat, walaupun kata-kata diantarkan itu biasa TikToknya, tapi sangat mendalam sebenarnya. Karena ada 3 hal mendasar di sana. Pertama, gambaran tentang kebangkrutan koalisi partai jelang turunnya Jokowi. Bangkrut itu karena kalau misalnya koalisi di awal pengusung Jokowi ini kan muncul nawacita. Muncul satu konstruksi pikiran-pikiran yang meyakinkan publik bahwa mereka kompak demi program, demi tujuan, demi satu cita-cita untuk membangun Indonesia. Tapi kemudian Jokowi belum lengser, muncul curhat Jokowi di ruang publik merasa ditinggalkan. Sebenarnya kalau kita meng-capture dari pernyataan-pernyataan kegelisahan dan keresahan Jokowi ini bukan pertama kali Bang Karni. Pada 16 September, kecemasan itu muncul. 16 September 2023. Sempat heboh dan saya diundang berbicara secara spesifik untuk membedah satu pernyataan Jokowi yang mengandung watak otoriter. Karena Jokowi mengatakan bahwa saya memiliki banyak intelijen dan intelijen saya mengetahui baik BIN, intelijen Polri, TNI, BSSN mengawasi partai-partai dan apa saja yang terjadi di internal partai. Itu tanggal 16 September 2023. Kemudian saya berpendapat sejak itu Jokowi sudah cemas. Karena itu proses jelang Pilpres 2024. Jokowi cemas partai-partai meninggalkan yang dimaksud adalah kepentingan Jokowi. Karena pada saat itu Jokowi sangat bermanuver banyak untuk berharap anaknya jadi calon wakil presiden. Jadi pesan ancaman ini memberi tanda 1 tahun sebelum turunnya Jokowi. Tapi sebulan kemudian pada bulan November juga di tahun yang sama, Hasto mengatakan kami ditinggalkan Jokowi. Hasto mengatakan Ibu Megawati menangis kalau tidak salah. Karena merasa ditinggalkan. Dan ada sindiran Hasto yang kuat bahwa manusia berubah perilaku karena gelapnya kekuasaan. Itu bisa disearching. Dalam konteks ini PDIP menjawab mereka merasa ditinggalkan. Kemudian menjelang pilkada, kita juga melihat ada rangkaian memang Jokowi muncul di panggung-panggung kegiatan Munas dan Muktamar Partai, di mana Jokowi mengatakan waktu saat di Golkar, saya merasa nyaman di Partai Beringin. Karena pada saat itu sempat isu muncul Ridwan Kamil akan dipasangkan dengan Kaisang. Jadi rasa nyaman ini kembali juga ditegaskan demi anaknya Kaisang maju di Pilkada DKI. Tapi 4 hari kemudian yang digambarkan oleh Bang Effendi tadi sangat bagus. Jokowi kemudian tampil agak tanda petik Bang. Sangat kekanak-kanakan, dianggap tidak negarawan, yang terkesan curhat, putus asa, bahwa ada indikasi kuat partai-partai meninggalkan Jokowi. Dan pernyataan Jokowi ini muncul di tengah situasi gelombang aksi massa yang begitu masif, yang belum pernah terjadi pada era kepemimpinan Jokowi. Jadi saya sependapat kalau ada semacam tersirat. Perpisahan ini yang dimaksud bukan mengkalkulasi PKB, Nasdem dan lain, tapi lebih fokus kepada Prabowo dan Gerindra. Saya harus mengatakan memang itu menjadi perbincangan hari-hari ini di kalangan kelompok jaringan yang melakukan kajian terhadap situasi yang strategi. Terlebih sebelum Jokowi menyampaikan itu, 1 hari, pada hari Sabtu, pidato Prabowo yang menimbulkan goncangan juga. Ada yang haus kekuasaan dan bisa mengancam kepentingan nasional satu bangsa. Ini
sesuatu yang membuka ruang, wajar saja orang kemudian mengkonstruksikan analisa secara serius karena ada demo besar, ada ketegangan di pusat kekuasaan dalam perebutan ruang pilkada dengan berbagai kalkulasi, dan ada memang ketidakpastian, signal kuat kalau menggambarkan pidato Surya Paloh misal, kami akan mengantarkan Jokowi sampai pada batas tugasnya. Berarti sesudah habis tugas nggak ada tanggung jawab untuk kompak kepada Prabowo. Tidak ada kan, karena tidak ada komitmen visi di sana. Tidak bisa partai setelah presiden berkuasa turun kemudian dia masih menjadi bagian dari sebuah proses perbudakan politik. Dia berhenti. Partai mendukung yang tadi awal saya mengatakan diikat oleh komitmen penegakan visi, program, dan tujuan. Tapi kecemasan Jokowi ini saya harus pertegas. Kalau membaca pada realitas suara-suara mahasiswa, sebelum pidato Jokowi mengatakan akan ditinggalkan, itu berbagai poster muncul di Jogja, di Makassar, gerakan-gerakan yang sangat marah, yang kemudian media-media pro istana juga dengan terpaksa memberi headline, adili Jokowi, gantung Jokowi, ganyang Jokowi. Dan sampai hari ini gerakan itu semakin kuat. Maka orang yang berpikir waras di dalam negara berkesimpulan Jokowi menghadapi ancaman yang sangat luar biasa ketika turun pada tanggal 20 Oktober. Dan per hari ini masih muncul berita di berbagai media, berbagai pengamat yang visioner, yang sungguh-sungguh berbicara dengan realitas mengatakan ini akan ada sejarah presiden pertama yang diadili dan diseret ke pengadilan adalah Jokowi. Jadi kalau ditanya, apakah pidato itu hanya biasa saja? Saya kira tidak. Satu ucapan yang muncul di tengah kemarahan arus publik, kemarahan rakyat, itu tidak bisa dianggap sesuatu yang biasa. Lain kalau Jokowi berkumpul di satu mall, main sama cucunya, atau lagi shopping sama istrinya, atau lagi pakai jet pribadi atau sewa jet pribadi untuk jalan-jalan ke Eropa, mengatakan bahwa saya merasa ditinggalkan, orang menganggap itu basa-basi. Tapi kalau pidato itu di depan partai-partai koalisi yang bermental premanisme, yang selama ini dianggap sebagai penjaga kekuasaan, kemudian dilihat seolah-olah meninggalkan tuan besarnya, maka itu pesan yang serius. Nah, pesan ini dalam perbincangan tadi yang diantarkan halus dan lembut oleh Profesor Effendi tidak ditangkap oleh sensitivitas mereka yang mengatakan loyal kepada Jokowi. Sehingga kalau kita lihat kualitas diskusi mafia Bu Irma Acaniago maupun politisi PDIP Sitorus, ini kehilangan jauh mengupgrade dinamika yang terjadi sebenarnya di poros kekuasaan, di jantung kekuasaan. Mereka tidak membaca ada gejolak suasana batin dari Prabowo Subianto yang memahami bahwa kemarahan mahasiswa dan rakyat pada hari ini adalah kemarahan yang mewakili kegelisahannya. Karena tidak ada satu statement dari Prabowo yang merasa demo-demo di seluruh Indonesia ini adalah ancaman kepada pemerintahan baru, pemerintahannya. Prabowo melihat dengan sangat jelas semua ucapan, orasi, poster itu diarahkan hanya kepada satu orang dan satu keluarga. Dan seolah-olah ada upaya penggeringan situasi yang ingin memberi beban kepada Prabowo yang dipilih oleh rakyat, kemudian mengambil beban problem-problem Jokowi itu sebagai tanggung jawab untuk melindungi. Atau yang tadi digambarkan sama Bang Prof. Effendi itu, ada 3 presiden di Korea yang diberitakan ramai setelah turun dari kekuasaan, minta perlindungan dari presiden sebelumnya. Oleh sebab itu menurut saya, Bang Karni, ini juga ada sesuatu yang terhubung juga. Kecemasan Jokowi akan ditinggalkan oleh mitra partai. Baik partai-partai yang bukan dia berasal seperti PDIP. Tapi lebih khusus juga kita lihat
Saya kalau ada Bung Sitorus tadi saya mau konfirmasi tentang sandiwara Ibu Mega sama Jokowi. Saya di tempat ini saya mau ngomong, sampai hari ini Jokowi masih kader partai. Kemarin Ganjar itu masih meminta untuk Jokowi dipecat. Dari mana mereka mengatakan ada perbedaan yang substansi antara Jokowi? Ibu Megawati adalah Jokowi dan Jokowi adalah Ibu Megawati yang diikat oleh nawa dosa, hipokrasi politik. Mereka ini saling menikmati dan berbagi kekuasaan. Hanya ribut pada saat penentuan pilpres atau pilkada. Tapi Ibu Megawati dan Jokowi tidak ribut soal beban utang luar negeri. Tidak ribut soal IKN yang diprotes oleh mahasiswa. Tidak ribut soal gejala kekacauan ekonomi dan sosial. Tidak ribut menyangkut beban pendidikan. Keributan Ibu Megawati dan Jokowi hanya soal agenda pilkada atau pilpres. Jadi ini harus diluruskan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jokowi hari ini tampak bobrok dan dianggap gagal karena dia adalah produk yang sangat diperjuangkan sungguh-sungguh oleh Ibu Megawati, oleh Puan Maharani, oleh PDIP. Tidak ada ruang perpisahan antara Ibu Megawati dan Jokowi. Dan dalam konteks DKI, ketika Ibu Megawati kembali menggendong Pramono Anung yang dia titipkan sebagai orang paling dipercaya oleh Jokowi untuk masuk di Pilkada DKI, maka publik menangkap selama ini perbedaan hanya pada narasi, tapi pada senyawa hitam kejahatan di dalam gorong-gorong. Ibu Megawati, PDIP, dan Jokowi adalah satu kesatuan yang akan bergulir ke depan menjadi musuh bagi kelompok gerakan perubahan. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan saya akan berdiri di sana. Saya, tolong sampaikan ini kepada Ibu Mega yang mengenal Faisal Assegaf. Saya akan berdiri di sana untuk terus memperlihatkan wajah asli Jokowi, wajah asli Mega, dan PDIP adalah senyawa dalam kimia yang bermasalah dalam ruang demokrasi. Ini untuk meluruskan kawan-kawan yang suka memutar balik, mencuri di tikungan seolah-olah adanya di ujung kekuasaan Jokowi perbedaan signifikan dengan Ibu Megawati. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Hanya 3 partai yang sempat menggunakan ruang demokrasi. Yang tadi dibilang oleh Mbak Irma, PKB, Nasdem, dan PKS. Sempat menyegarkan demokrasi, menunjukkan ada kemandirian. Tetapi kalau PDIP ini satu paket perbudakan politik dengan sistem kepatuhan atas nama kebohongan sejak awal Jokowi diperjuangkan. Pertanyaan terakhir. Publik menunggu. Kalau semua elit PDIP mengatakan Jokowi gagal, Jokowi bermasalah, Jokowi perusak demokrasi, tolong Ibu Megawati lewat fraksi di DPR, fraksi Golkar, fraksi PDIP, menyatakan secara terbuka, memberi rekomendasi kepada Komisi 3 untuk mendesak KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk segera memproses seluruh dugaan keterlibatan Jokowi, Kaisang, dan Gibran. Kalau itu tidak dimotori oleh PDIP, maka sebenarnya publik sudah bisa berkesimpulan. Ini partai adalah bukan partai politik, tapi satu komplotan berjaket partai yang kemudian memeras seluruh sumber daya kekuasaan kadernya yang disebut Jokowi. Setelah dia melakukan berbagai aneka kejahatan, maka mereka seolah-olah menjadi penjahat yang ingin mencuci tangan. Itu fakta. Itu fakta menurut saya. Jadi cara untuk menghindari agar tidak terlihat bahwa ada komplotan yang saling bersekutu, baik Jokowi maupun Megawati, mereka harus keluar menegaskan perpisahan itu karena visi, karena program, karena ada prinsip-prinsip ideologi. Sampai hari ini yang terlihat hanya narasi saja yang berpisah, yang berbeda. Mereka tidak usah mengoreksi partai-partai lain. Benahi aja diri mereka sendiri. Terakhir dari saya, Bang Karni, saya mau mengatakan bahwa gerakan perubahan di Indonesia
yang dipimpin dalam pandangan-pandangan politik yang saya baca oleh Anies Baswedan itu tidak ada pertentangan prinsipil dengan Prabowo Subianto. Sejak Pilpres selesai, baik Pak Anies, PKB, Nasdem maupun seluruh elemen perubahan menyatakan sikap bersama Prabowo Subianto. Masalah kami adalah masalah yang sama dalam pandangan rakyat, menuntut penegakan keadilan dan aktor utamanya Jokowi. Walaupun nanti terseret Megawati, semua itu juga harus dimintai pertanggungjawaban di jalur hukum. Terima kasih.